Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Farezi dari kelas IPS 2 akan menjelaskan bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Baiklah, langsung saja ke dalam penjelasannya. Bidang ekonomi ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya tersedia. Dan selanjutnya, kedatangan mereka ke Nusantara pada awalnya ingin mendapatkan rempah-rempah dari tempat asalnya. Mereka kemudian membentuk persekutuan perdagangan. Persekutuan dagangan tersebut dibentuk untuk menghindari persaingan dagang di antara bangsa sendiri dan dalam menghadapi persaingan dagang dengan bangsa lain. Lanjut, sistem monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut menimbulkan kesengsaraan. Yang dimiliki rakyat pun dihargai murah oleh pemegang monopoli perdagangan. Sistem monopoli telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi negara penjajah. Dalam mempertahankan praktik monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah tidak jarang digunakan ancaman dan kekerasan terhadap penduduk penghasil rempah-rempah dan bangsa lain yang ingin berdagang dengan penduduk tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam perlawanan terhadap tindakan monopoli pun muncul di berbagai wilayah di Nusantara, antara lain sebagai berikut. 1. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap upaya blokade dan monopoli VOC. Pada abad ke-17 Banten berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai dan didatangi oleh pedagang-pedagang dari Cina, Arab, Portugis, dan Inggris. Secara geografis, letak Banten juga strategis. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC juga membutuhkan Banten sebagai pusat pertemuan. Oleh karena itu, VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Maetsuyker berusaha menguasai Banten dengan memblokade akses menuju pelabuhan Banten. Tujuannya untuk memperlemah perekonomian Banten. Menyikapi hal tersebut, Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa mengadakan perlawanan dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah VOC. Untuk memperkuat pasukannya, Sultan Ageng Tirtayasa meminta bantuan kepada Turki, Inggris, Denmark, dan Prancis. VOC menggunakan siasat adu domba untuk menaklukkan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Yang dibantu oleh Sultan Haji berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Pada tanggal 17 April 1684 ditandatanganilah perjanjian dalam bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu yang berisi 10 pasal. 2. Perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Perlawanan Kerajaan Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran melawan VOC yang dipimpin oleh Spelman. Raja Bugis atau Bone yang bernama Arupalaka berhasil dihasut oleh VOC agar melawan Sultan Hasanuddin. VOC datang memberikan bantuan. Karena keberaniannya, VOC memberikan julukan ayam jantan dari timur kepada Sultan Hasanuddin karena VOC merasakan dahsyatnya perlawanan Sultan Hasanuddin. Makassar dikepung dari darat dan laut.
Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya sebagai berikut. Dengan perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin juga bermaksud mencegah jatuhnya banyak korban di kedua belah pihak. Penghentian sementara perang ini juga lanjut ke Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya sebagai berikut, yang terdiri dari 5. 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Pelaka. 2. Kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin dari VOC. Makassar tertutup. 3. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. 4. Semua benteng harus dihancurkan kecuali satu benteng ujung pandang yang kemudian diganti dengan nama Fort Rotterdam. 5. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. Dengan perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin juga bermaksud mencegah jatuhnya banyaknya korban di kedua belah pihak. Penghentian sementara perang ini juga merupakan strategi Sultan Hasanuddin untuk mengatur napas sebelum menghadapi perang selanjutnya. Namun, akhirnya Sultan Hasanuddin kalah dan kembali menyerah. Sejak saat itu, para pejuang Makassar yang tidak mau tunduk kepada VOC pergi merantau, di antaranya pergi ke Jawa. Para pejuang Makassar yang terkenal bergabung dengan pejuang Jawa tersebut, di antaranya adalah Krayang Galesung. Masuk kita yang ketiga, perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli Belanda. Maluku sangat penting bagi Belanda karena daerah ini merupakan penghasil rempah-rempah. Setelah itu, Maluku dikuasai oleh Inggris yang liberal. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia kembali dijajah Belanda. Penguasa Belanda di Maluku kembali menjalankan praktik-praktik lama. Akibat dari penderitaan rakyat itu, maka pada tahun 1817 rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan dan lanjut tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya yang ikut serta dalam perlawanan itu, bersatu padu melawan penjajah. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Pemimpin perlawanan rakyat Maluku digantikan oleh Christina Marta Tihahu, seorang pejuang wanita, namun akhirnya dia juga ditangkap dalam perjalanan ketika akan diasingkan ke Pulau Jawa. Ia meninggal. Hanya itu saja yang saya dapat jelaskan dari respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Saya Abel Farezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah atau kurang, maaf. Jangan lupa subscribe.